Sel merupakan sebuah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dapat juga dikatakan bahwa sebuah sel adalah suatu unit fungsional terkecil yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan secara otonom. Setiap sel juga memiliki sifat totipotensinya, di mana satu buah sel dapat tumbuh dan berkembang biak menjadi satu organisme utuh. Di dunia ini terdapat dua tipe sel yang sudah diketahui, yaitu sel prokariot dan sel eukariot, di mana keduanya menyusun tubuh organisme uniseluler maupun multiseluler. Kedua tipe sel tersebut dibedakan berdasarkan ada tidaknya membran pembungkus inti sel, yang menyelimuti asam nukleat atau materi genetiknya. Sel prokariotik adalah tipe sel yang belum memiliki membran pembungkus inti sel, sehingga materi genetiknya langsung menyatu dengan sitoplasma atau dalam cairan sel. Sedangkan sel eukariot sudah memiliki membran pembungkus inti yang melapisi materi genetiknya. Contoh sel eukariot pada organisme multiseluler adalah pada sel tanaman atau tumbuhan, di mana di dalam sel tumbuhan terdapat berbagai macam komponen penyusun dengan berbagai fungsi kehidupannya. Komponen-komponen yang menyusun sel tumbuhan diantaranya adalah dinding sel, membran sel, sitoplasma atau cairan sel, inti sel atau nukleus, dan organel-organel lainnya seperti retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, aparatus Golgi, kloroplas, dan vakuola. Berikut merupakan contoh model 3 dimensi pada sel tumbuhan, di mana secara umum sel tumbuhan memiliki bentuk yang cukup simetris yang biasanya digambarkan dengan bentuk persegi 6 atau heksagonal, di mana pada sel tumbuhan ini memiliki beberapa macam komponen, di mana komponen tersebut dibagi menjadi komponen yang berada di daerah luar dan juga komponen berada di bagian dalam. Coba mari kita urutkan satu-satu dan kita jelaskan mengenai komponen apa saja yang terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama merupakan komponen yang paling luar di dalam tumbuhan, yaitu dinding sel, di mana dinding sel ini adalah sebuah struktur pelindung pada sel tumbuhan yang bersifat kaku, kemudian mengandung senyawa selulosa, lignin maupun pektin. Dengan adanya senyawa ini, dinding sel akan menjadi lebih kuat sehingga dapat melindungi struktur-struktur lain yang berada di dalamnya. Kemudian komponen sel lainnya adalah membran sel yang berada setelah dinding sel, di mana membran sel ini membatasi antara dinding sel dengan cairan sel atau sitoplasma yang berada di dalam sel. Membran sel disusun oleh molekul protein, senyawa lemak atau fosfolipid, karbohidrat, air, dan sedikit kolesterol, di mana senyawa lemak ini disusun oleh sebuah gugus senyawa lipid dan fosfat. Senyawa lipid itu bersifat sukar berikatan dengan air sehingga disebut juga sifat hidrofobik, sedangkan molekul fosfat mudah berikatan dengan air atau disebut juga dengan sifat hidrofilik. Fosfolipid satu dengan fosfolipid lainnya akan bersatu membentuk dua lapisan mirip roti lapis yang disebut juga fosfolipid bilayer, sehingga membran sel ini digambarkan sebagai suatu membran yang memiliki dua lapisan fosfolipid atau disebut juga fosfolipid bilayer. Kemudian komponen sel tumbuhan lainnya adalah cairan sel atau juga disebut sebagai sitoplasma. Sitoplasma ini berada di dalam sel, yaitu berada di antara inti sel dengan membran sel tadi, di mana di dalam sitoplasma juga terdapat organel-organel sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, sentriol, lisosom, mikrobodi, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari sitoplasma ini adalah sebagai tempat melangsungkan metabolisme sel, seperti sintesis protein maupun respirasi sel. Kemudian komponen sel lainnya yang merupakan sebuah inti besar yang terletak di tengah-tengah sel adalah nukleus atau inti sel. Nah, di mana inti sel ini adalah bagian paling penting di dalam sel karena berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel.
di mana inti sel ini terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan dibatasi oleh dua lapisan membran yang disebut dengan membran inti. Nah, di mana membran inti inilah yang menyebabkan sel tanaman atau sel tumbuhan ini disebut sebagai sel eukariot. Kemudian membran inti juga memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya substansi, baik itu materi genetik berupa mRNA maupun materi-materi yang lainnya yang berperan dalam proses fungsi dari sel tersebut. Kemudian di dalam inti sel juga terdapat berbagai macam komponen. Yang pertama adalah cairan inti atau nukleoplasma, di mana cairan ini adalah sebuah cairan kimia kental seperti jelly yang mengandung enzim, ion, protein, dan nukleotida atau materi genetik. Kemudian juga terdapat anak inti atau nukleolus, di mana nukleolus ini adalah sebuah struktur yang berbentuk bulat, mengandung protein materi genetik berupa DNA dan RNA, di mana nukleolus ini berfungsi untuk menghasilkan ribosom. Kemudian ada juga struktur yang dinamakan dengan kromatin, di mana kromatin ini adalah sebuah struktur yang berupa benang-benang halus yang mengandung materi genetik DNA, di mana kromatin juga berperan penting dalam proses sintesis atau pembelahan sel. Secara umum, fungsi dari inti sel adalah untuk mengatur semua aktivitas di dalam sel dan sebagai suatu unit hereditas pada makhluk hidup, karena nantinya materi genetik yang berada di dalam nukleus ini akan diwariskan atau diturunkan pada sel-sel berikutnya atau pada setiap kali sel melakukan regenerasi. Komponen selanjutnya dalam sel tumbuhan adalah organel-organel sel. Nah, di mana organel sel itu terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah sebuah organel yang berbentuk seperti kapsul. Kemudian apabila dibuka bagian dalamnya akan tampak struktur berlipat seperti otak manusia atau yang disebut sebagai krista. Kemudian selain itu juga terdapat membran luar dan membran dalam yang menyelubungi mitokondria. Jadi terdapat dua membran yang menyelubungi atau yang membentuk mitokondria ini. Serta terdapat semacam ruangan yang disebut metrik di antara kedua membran. Fungsi dari mitokondria ini adalah untuk menghasilkan energi melalui respirasi sel. Energi yang diperoleh dari proses respirasi adalah berupa molekul ATP atau adenosin trifosfat yang dimanfaatkan untuk menjalankan kerja organ-organ di dalam sel. Oke, kemudian organel lainnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini adalah suatu organel yang berbentuk butiran-butiran yang terbentuk oleh untaian RNA atau rRNA atau nama lain dari ribosomal RNA, di mana ribosom ini terletak menempel pada sebuah permukaan yang bernama retikulum endoplasma atau RE, dan ada juga ribosom yang bebas di dalam sitoplasma atau mengapung secara bebas pada sitoplasma. Ribosom yang menempel pada permukaan retikulum endoplasma berfungsi untuk mensintesis protein untuk diekskresikan keluar sel. Sedangkan fungsi ribosom yang bebas adalah berfungsi untuk mensintesis protein yang nantinya akan digunakan di dalam sel. Jadi, fungsi utama dari ribosom ini adalah sebagai unit sintesis protein atau unit untuk memproduksi dan menghasilkan protein. Kemudian organel berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan organel yang berbentuk membran berlekuk dan paralel, di mana retikulum endoplasma ini memiliki rongga-rongga yang disebut sisterna yang berbentuk pipih dan tubulus. Sisterna ini berfungsi untuk menghubungkan antara membran inti dengan membran sel. Kemudian terdapat dua jenis RE di dalam sel, yaitu RE halus dan RE kasar. Dinamakan RE kasar karena terdapat ribosom yang menempel pada permukaannya, dan RE halus memang tidak terdapat ribosom yang menempel pada permukaannya. Jadi fungsi utama dari retikulum endoplasma ini adalah sebagai sistem sirkulasi intrasel, kemudian sebagai transport zat, sintesis fosfolipid, sintesis karbohidrat maupun kolesterol. Kemudian komponen lain dari sel tanaman yaitu adalah aparatus Golgi atau disebut juga dengan badan Golgi.
Nah, sesuai dengan namanya, organel ini memang ditemukan oleh seorang ahli biologi yang bernama Camillo Golgi, sehingga disebut juga badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berbentuk vesikola atau semacam lekukan-lekukan yang tersusun dari tumpukan kantung pipih, di mana badan Golgi ini berfungsi untuk membawa protein yang nantinya akan mengalami pemrosesan dan modifikasi untuk menghasilkan protein siap pakai. Jadi fungsi utama dari badan Golgi atau aparatus Golgi ini adalah untuk membawa produk protein yang dihasilkan dari RE atau retikulum endoplasma. Kemudian organel berikutnya adalah berupa lisosom, di mana lisosom ini berada di sekitar aparatus Golgi atau badan Golgi, di mana lisosom ini adalah organel yang berbentuk bulat dan dilapisi selapis membran. Sebenarnya lisosom adalah sebuah vesikola dari badan Golgi yang masih berada di sitoplasma. Lisosom ini mengandung enzim-enzim pencernaan yang dapat mencerna polisakarida, protein, lipid, dan fosfolipid. Jadi fungsi utama dari lisosom ini adalah untuk mencerna komponen sel yang sudah rusak, sehingga berperan penting dalam proses kematian sel yang terkendali, atau disebut juga dengan autolisis. Kemudian organel sel lainnya dalam sel tanaman ini adalah mikrobodi, di mana mikrobodi adalah organel-organel yang secara bentuknya mirip dengan lisosom, yaitu berupa bulatan-bulatan kecil. Salah satu contoh mikrobodi adalah peroksisom yang memiliki enzim katalase atau enzim yang dapat menguraikan senyawa beracun seperti H2O2 atau hidrogen peroksida agar tidak beracun dan membunuh sel. Nah, hidrogen peroksida atau H2O2 dapat diuraikan oleh enzim katalase tanaman atau sel tanaman ini menjadi air dan oksigen yang tidak berbahaya bagi sel tanaman. Nah, jadi fungsi utama dari mikrobodi adalah untuk mencerna komponen dan senyawa dalam sel yang tidak dimanfaatkan lagi. Organel berikutnya adalah vakuola, di mana vakuola ini adalah sebuah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar atau disebut juga tonoplas. Apabila diamati menggunakan mikroskop cahaya, vakuola memiliki bentuk seperti ruang kosong dan tembus pandang atau transparan. Pada sel tumbuhan, vakuola mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya berperan dalam mempertahankan turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan cadangan makanan, sebagai lisosom, dan sebagai organel yang membantu proses homeostasis atau menjaga keseimbangan osmotik pada sel. Kemudian komponen selanjutnya dari sel tanaman adalah plastida, di mana plastida ini juga disebut sebagai kloroplas, di mana organel plastida atau kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan beberapa mikroorganisme saja, dan tidak dimiliki oleh sel-sel hewan ataupun sel lainnya, karena fungsi utama dari organel ini adalah sebagai tempat fotosintesis. Di dalam sel tanaman, plastida memiliki dua jenis atau dua tipe, yaitu leukoplas dan kromoplas. Di mana leukoplas adalah plastida yang tidak memiliki pigmen dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat, protein maupun lipid. Sedangkan kromoplas adalah plastida yang memiliki pigmen warna seperti warna hijau atau berupa klorofil, warna merah berupa phycoerythrin, dan warna jingga berupa karotin. Demikian penjelasan mengenai struktur dan fungsi komponen-komponen sel tanaman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update informasi lainnya. Mas Iki di sini, sampai berjumpa di video menarik selanjutnya.